Terima kasih Anda masih menyimak kabar Parlemen Kudus bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Haji Ridwan SPD MH. Dan kita lanjutkan dialog pada hari ini. Pak Ridwan, tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol nih secara banyak, panjang lebar. Ada dana 10% dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang dikhususkan untuk sosialisasi dan juga penegakan hukum. Nah Pak, dari penegakan hukum ini yang sudah berjalan ya Pak ya, ini kan sudah hampir 1 tahun terlaksana seperti itu. Dan apa sih yang sudah dilakukan selama ini? Apakah sudah memang dari pantauan Bapak sendiri dan teman-teman di DPRD khususnya Komisi A sudah sesuai dengan track yang memang diharapkan dari masyarakat gitu Pak? Ya, kalau Satpol PP selama ini sudah baik. Sudah bagus ya Pak. Kalau lebih baik peningkatannya memang fasilitasnya harus terpenuhi serta penegak hukum. Oke. Istilahnya kalau kita di kepolisian maupun TNI kan ada pasukan khusus. Ada khusus. Kalau di kepolisian kan ada intelijen. Oke. Nah, itu yang belum ada di sini. Pol PP, maka personel itu harus ditambahi. Di samping itu harus penegakan hukum. Paling tidak itu penegakan hukum harus sesuai dengan aturan. Apa yang dijalankan, apa yang harus dilakukan, dan tindakan apa yang harus diberikan. Kalau di dalam rokok ilegal, supaya apa? Mereka akan membuat jerah. Nah, karena untuk penegak hukum di kabupaten itu kan memang Pol PP. Hukumnya di Pol PP. Lah, apa sih kekurangan mereka? Cobalah. Maka kemarin akan kita panggil daripada dari dana 291 itu yang sepakat, kalau 10% sudah 29 miliar. Jadi 29 miliar itu akan kami gunakan untuk apalah. Itu. Makanya kekurangan Kominfo itu apa, pengembangannya apa. Yang kedua di Pol PP, sarana prasarannya kurang apa, penegakan hukum bagaimana kurang apa tidak. Kalau semua itu dana juga yang seperti itu besar, maka mari digunakan, tapi jangan sampai melanggar aturan pemerintah yang sudah sesuai dengan Menteri Keuangan. Oke. Baik Pak, itu kalau dari Satpol PP ya Pak, ada yang namanya catatan-catatan kecil ya terkait dengan sumber daya manusianya, ada penambahan kayak semacam pasukan khusus untuk menegakkan hukum cukai itu sendiri, kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Kominfo sendiri Pak, kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan sosialisasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini di Kabupaten Kudus, catatan kecil apa yang mungkin bisa memperbaiki sehingga masyarakat ini paham Pak bahwa hasil cukai ini ya memang untuk masyarakat, kembali ke masyarakat gitu Bapak? Ya, jadi dana cukai itu kembali ke masyarakat. Oke. Secara langsung itu sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau ada penambahan misalkan pemberitahuan informasi yang mana di semua titik itu ada misalkan videotron, videotron yang mana itu diberikan, itu kan tidak harus misalkan 1 tahun itu berapa pertemuan untuk desa ini. Tapi kan kalau kita setiap hari tahu, insya Allah kan mereka tambah mengerti lah. Oh bahwa rokok ilegal itu rokok yang dilarang oleh pemerintah karena dana cukai itu kembalinya ke kita semua. Kan begitu. Baik untuk pemberdayaan, era kesejahteraan, baik untuk segi kesehatan, dan untuk penegakan hukum, penertiban sekarang sudah bisa untuk infrastruktur melalui PUPR. Dan semua itu dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah tahu, oh ini ya saya membantu pemerintah hasilnya begini, saya gunakan sendiri. Mereka tidak kaya sendiri. Kalau kita ada yang ilegal, kita biarkan masyarakat memperkaya mereka sendiri. Padahal mereka itu hidup di lingkungan kita, hidup di tanahnya negara, dan lain-lain. Kalau itu cukainya, pajaknya terpenuhi dengan baik, legal, tambahnya sejahtera, tambah banyak untuk masyarakat, terutama Kabupaten Kudus. Oke, baik. Ya itu tadi, jangan hanya sosialisasi. Sosialisasi itu baik dilaksanakan terus. Dengan ada hiburan, dengan ada
Edukasi gitu ya, pertemuan. Tapi paling tidak setiap hari itu ada pemberitahuan yang melalui video di titik mereka permintaan seperti Balai Jagung, misalkan taman mana kan hanya anggarannya dan perawatannya itu memang besar. Tetapi kalau itu selalu sifatnya besar, apakah bisa digunakan itu enggak? Kalau bisa, mari kita gunakan. Biar ada pertemuan secara man to man, ada secara IT yaitu videotron, dan mungkin dengan hiburan itu juga mereka akan berbondong-bondong datang. Ini paling tidak dengan adanya videotron di mana Balai Jagung itu kita selalu mengingatkan pada masyarakat bahwa laporkan kalau ada pembuatan rokok ilegal. Kan setiap hari kan seperti ya saya pernah di Tokyo ya tahun berapa saya tidak tahu, kalau tidak salah sudah hampir 15 tahun yang lalu dijak jalan-jalan teman saya. Sana itu ada lagu-lagu kebangsaan. Setiap pagi berjalan, orangnya udah berjalan, itu lagu seperti Indonesia Raya di setiap titik. Jadi mereka akan tahu, oh inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi anak kecil-kecil orang jalan pun akan mengikuti dengan sendirinya. Kan ada kan lagu kebangsaan saja ada yang tidak bisa. Pancasila juga ada yang tidak bisa, betul ya? Iya. Lupa lah. Jangan sampai seperti itu. Bagi kita lagu Indonesia Raya itu adalah wajib kebangsaan kita. Di pagi hari ada orang kerja, ada corong-corong yang ada di semua titik berapa. Itu begini loh Mas. Itu seperti itu. Contoh, ini belum ada di Kudus. Saya itu di setiap jam mesti menyanyikan lagu Indonesia. Di Solo ada salah atau di Jogja. Jogja juga ya, ada ya Pak. Indonesia Raya. Setiap jam berapa? Jam 10. Jam 10. Padi disuruh berdiri nyanyi. Kita belum ada loh Mas. Kudus. Nah ini gunanya untuk kita kunjungan, kita mengadopsi sana, kita bawa ke Kudus. Kalau itu bisa pakai cukai, ya coba dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Supaya apa? Kita itu merasa underbedi lah semuanya. Kan belum ada sana itu setiap jam 10 mesti berdiri, semua kantor, semua pegawai mesti menyanyikan Indonesia Raya. Tapi di Kudus belum. Nah ini bisa enggak ya? Apakah bisa di titik-titik itu juga menggunakan cukai? Kalau bisa kan ya itu kan dari Dinas apa? Komunikasikan ke Kementerian gitu. Kementerian. Oke. Misalkan Kominfo, biasanya Kominfo itu. Kominfo yang seperti itu. Kenapa enggak bisa? Kita besar tuh kayaknya. Kudus ini besar tuh kayaknya. Paling besar katanya Jawa Tengah. Betul kan? Iya. Kembalian cukai itu dari cukai. Nah, itulah lewat ini mungkin nanti bisa tersuarakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kudus semua. Oke. Nah Pak, kalau melihat nih dari masyarakat khususnya mungkin dapil Pak Haji Ridwan nih gitu ya, melihat sosialisasi yang sudah dilakukan, apakah pernah mendapatkan masukan-masukan dari dapil Bapak sendiri terkait Pak, Mbok Yung ini Pak nak gawe sosialisasi ku melibatkan masyarakat atau apa dan disampaikan kepada dinas terkait gitu Pak? Ya kalau masyarakat itu kan tahunya yang pertama. Mestinya, Pak, aku lah duda. Oh, betul. Kenapa sahurnya ditambahi? Itu kan biasa lah, wajar lah. Masyarakat ya, Pak ya. Mereka masyarakat, tapi banyak yang istilahnya masyarakat yang maju. Itu kata, menurutku paman setiap titik seperti tadi, ono videotron. Seperti negara, istilah kota-kota yang maju, karena cukai kita itu besar. Daripada selalu silvanya besar, lebih baik digunakan. Bagaimanakah ini? Bisa enggak? Bisa enggak? Saya yakin itu nanti juga tidak hanya sosialisasi saja, tapi bisa dengan melalui IT yang ada di Kudus, yaitu pengembangan IT yang hebat karena dananya besar. Kan boleh itu, kalau 10% hampir 29 miliar setiap tahun
Iya kan? Iya, itu kan butuh manajemen khusus bagaimana mengalokasikan itu ya, Pak seperti itu ya. loh. Satpol PP harus berwibawa juga. Oke. Iya kan? Kalau di intelijennya Pol PP seperti Solo tinggi-tinggi itu. Iya betul, penegakannya hukum duduk mas. Ada kantornya khusus. Oke. Boleh dicek di sana, tinggi-tinggi. Karena penegakan hukum masa mau cilik penegakan hukum. Masih yang di warung bodi gagal kan. Bener nggak? Leader ya, Pak ya? Iya, lu betul nggak? Yaitu ada pasukan khusus penegakan hukum. Berarti tidak itu nanti bisa istilahnya di pendidikan khusus untuk Satpol PP. Bagaimana caranya penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, tidak pandang bulu. Dalam arti kalau melanggar aturan dan peraturan daerah, perda itu dilanggar. Ya kan? Ketentuan-ketentuan dilanggar. Jadi elit, ada pasukan Pol PP yang elit. Oke, baik. Baik Pak Ridwan, kita akan jeda sejenak. Kita akan rehat setelah jeda iklan berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Setelah jeda iklan berikut kita akan di segmen terakhir atau segmen ketiga, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan peran DPRD khususnya Komisi A terkait dengan penegakan hukum dan sosialisasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen Kudus. Sesaat lagi kita kembali.